Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Putri Supriyatna dengan NIM 19320111034. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mengulas sedikit terkait teori-teori aliran kriminologi untuk memenuhi salah satu tugas sebagai peserta mahasiswa pertukaran pelajar di Universitas Islam Riau tentunya. Nah, di sini sebelum beranjak ke teori-teori aliran kriminologi, saya akan mengulas apa sih itu kriminologi. Nah, menurut pandangan saya, kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari seputar kejahatan-kejahatan. Nah, seperti kejahatan yang dalam lingkup tindak pidana, dari mulai misalnya mengapa kejahatan itu terjadi dan mengapa seseorang itu melakukan kejahatan. Nah, di sini tuh banyak sekali pembahasan terkait kriminologi. Dari sisi seseorang manusia itu mengapa melakukan kejahatan, atau dari segi sosial dan faktor-faktor lain yang mendukung untuk seseorang melakukan kejahatan. Nah, untuk itu tidak lama lagi kita akan membahas terkait teori-teori aliran kriminologi. Nah, berikut penjelasannya. Nah, perlu kita ketahui setiap materi atau setiap suatu teori akan melalui atau melewati sebuah perkembangan. Nah, tentunya pada aliran kriminologi itu saya akan membahas sesuai dengan aliran kriminologi sesuai dengan perkembangan. Nah, dalam perkembangannya terdapat 3 aliran pemikiran yang memberikan kontribusi pada perkembangan teori dalam kriminologi, yakni ada kriminologi klasik, kriminologi positif, dan kriminologi kritis. Yang pertama akan saya bahas terkait kriminologi klasik. Nah, kriminologi klasik yaitu perilaku kriminal berasal dari sifat manusia sebagai makhluk rasional dan hedonistik. Terdapat dari kriminologi klasik ini berarti menghasilkan 2 kata utama, yaitu rasionalistis dan hedonistik. Nah, rasional berarti di sini ada arti seseorang itu berpikir apakah ini tuh baik atau tidak, dan hedonistik itu berarti mementingkan kepentingan mereka atau kepentingan diri sendiri gitu loh. Nah, berarti kejahatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan karena hanya untuk memenuhi kepentingannya, akan tetapi dia akan melihat apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi ketika ada kriminologi klasik ini, teorinya itu kejahatan akan terjadi atau tidak terjadi. Jadi seseorang ketika melihat dari segi rasionalnya, berarti seseorang itu akan melakukan kejahatan atau tidak gitu. Berarti ada 2 pemikiran yang berarti seseorang itu ada di tengah-tengah gitu. Yang selanjutnya akan kita bahas terkait kriminologi positif. Nah, merupakan aliran pemikiran yang bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik bersifat biologik maupun kulturalnya. Nah, aliran pemikiran ini menghasilkan 2 pandangan yang berbeda, yaitu determinis biologik yang menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologiknya. Selanjutnya ada determinis kultural yang menganggap bahwa perilaku manusia dan segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia kultural yang melingkupinya. Jadi ketika perilaku manusia itu ketika ada di suatu organisasi itu mencerminkan ciri-ciri kulturalnya itu seseorang melakukan kejahatan ada di suatu budaya, salah satu budaya nih, berarti ketika satu orang melakukan kejahatan berarti itu karena faktor lingkungannya, karena faktor budayanya. Jadi kultural itu mencerminkan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena ada faktor budayanya. Nah, dalam kerangka pemikiran aliran ini, tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang pidana sebagai kejahatan. Semisalnya menurut undang-undang pidana bahwa seseorang melakukan kejahatan itu ada beberapa aspek. Nah, sedangkan menurut kriminologi positif bahwa seseorang itu bisa dilihat dari aspek fisik,
sosial dan kultural, yang mana fisik itu misalkan seseorang memiliki wajah yang seram. Nah, itu misalnya dapat dikategorikan menjadi seorang penjahat. Belum tentu kan, tidak ya, seperti itu. Nah, lalu ada pengaruh sosial. Misalnya sosial yang bergaulnya masyarakat itu, seseorang yang melakukan kejahatan itu lingkungan sosialnya itu jelek gitu, atau misalnya tidak mendukung, atau misalnya dapat menjurus ke hal-hal yang membuat seseorang itu melakukan kejahatan. Nah, itu kan berarti faktor sosial. Lalu ada kultural. Kultural ini tuh kan budaya. Nah, misalnya budaya di lingkungannya itu lingkungan yang banyak perampok. Nah, itu kan berarti akan membuat seseorang itu terhipnotis atau sudah mindsetnya itu terbentuk gitu, bahwa seseorang itu akan menjadi seorang penjahat karena dorongan budaya atau lingkungan sosial, seperti itu. Nah, selanjutnya, dasar yang sesungguhnya dari aliran ini adalah konsep bahwa sebab kejahatan yang banyak multiple factor causation. Nah, berarti banyak faktor, yakni faktor-faktor yang alami atau yang dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologik dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Pemikir yang terkenal dalam konsep ini adalah Cesare Lombroso. Nah, ini ada gambar yang di atas kanan saya, yang di bawah ini, yang di bawah di bawah ini nih, yang ini. Nah, jadi di sini ada faktor yang tadi telah saya sebutkan, bahwa bersifat biologik atau misalnya pengaruh lingkungan. Nah, itu sudah jelas banget ya, apalagi sekarang kita lihat di Indonesia lingkungan yang sudah memang tidak merata, sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk menginginkan suatu hal, sehingga dalam lingkungan tersebut itu adanya tumpang tindih dan mengedepankan egonya masing-masing untuk mendapatkan sesuatu, sehingga terjadilah kejahatan seperti itu. Dan ada kriminologi kritis. Ini yang terakhir. Nah, aliran pemikiran ini tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari perilaku dari agen-agen kontrol sosial atau aparat penegak hukum, di samping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan. Nah, jadi dalam kriminologi kritis ini bukan hanya sekedar mempelajari perilaku orang-orangnya, akan tetapi juga dari perilaku agen-agen kontrol sosial. Nah, jadi misalnya ada suatu penegak hukum yang melakukan kejahatan, sehingga seseorang dapat terdoktrin untuk melakukan kejahatan karena ya penegak hukumnya juga seperti itu gitu, teman-teman. Nah, lalu dalam kerangka pemikiran ini, tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Artinya dilihat dalam konteks keseluruhan proses kriminalisasi. Jadi, tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu. Pendekatan dalam aliran pemikiran ini adalah pendekatan interaksionis dan konflik. Berarti kita ketika mempelajari suatu kejahatan dalam kriminologi kritis ini, kita harus berinteraksi dengan seseorang atau penegak hukum dan konflik. Berarti mendekati suatu masalah. Apa penyebab masalahnya itu? Apa penyebab terjadinya kejahatan di suatu masyarakat? Nah, sehingga kita akan mendapatkan suatu solusi gitu, seperti itu. Nah, lalu pendekatan interaksionis ini berusaha menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan konflik lebih memfokuskan studinya dalam mempertanyakan kekuasaan dalam mendefinisikan kejahatan. Nah, dapat kita simpulkan berarti ketika ada kejahatan dalam aliran kriminologi kritis ini, kita ada pendekatan interaksionis. Jadi mendekati masyarakat, kita bertanya mengapa kejahatan itu terjadi, apakah faktor lingkungan atau seperti apa. Jadi kita melakukan studi kasus lebih dekat dengan masyarakat, kita bertanya, kita pokoknya lebih banyak berinteraksi. Dan dengan pendekatan konflik, jadi memfokuskan apa yang terjadi
pokok masalah itu apa gitu, sehingga kan membuahkan hasil nih. Dari interaksi kita akan mengetahui kenapa kejahatan itu terjadi dan konfliknya itu dasarnya gitu. Ketika ada konflik kita harus berinteraksi, mengapa ada kejahatan yang terjadi seperti itu, sehingga kita akan menghasilkan suatu solusi dan mengetahui latar belakang terjadinya kejahatan seperti itu teman-teman. Nah, mungkin dari tadi kan kita sudah menjelaskan 3 aliran nih. Ada aliran klasik, aliran positif, dan aliran kritis. Ketiganya memiliki perbedaan. Dari aliran klasik ini kita mampu mempelajari dan mengetahui faktor kejahatan terjadi di masyarakat itu menurut kriminologi klasik itu karena adanya rasionalistis dan hedonistik. Yang kedua dari positif itu berarti dari faktor biologik dan kultural. Jadi karena lingkungan dan budaya. Dan yang terakhir ini, yang kritis ini, kejahatan itu kita bisa mengetahuinya dan membacakannya itu melalui interaksi dan mempelajari konfliknya. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.